berdusta sama kita. Kalau kita lagi berbuat jahat, dia ngomong sama kita, jangan, ya, jangan. Ada saya nih, lihat kamu nih, jangan. Kita lagi ngambil barang orang, dia ngomong tuh, jangan. Ada yang lihat kamu, walaupun nggak ada orang yang lihat kamu, tapi saya lihat kamu tuh lagi berbuat dosa tuh, lagi nyuri tuh, saya lihat kamu tuh. Dia lihat, dia mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran. Kalau memang kita sadar, mata kita ini adalah pandangannya Allah. Tapi kalau kita memang nggak sadar, artinya ya itu nyolong, artinya ya barangnya orang, ya kalau memang itu barangnya orang, artinya kita lihat sendiri ya, kita nyolong aja. Karena kita menganggap itu pandangan kita. Padahal Allah Maha melihat. Berarti pandangannya Allah, kita hanya diberikan bola mata, tapi yang melihat itu adalah Allah. Makanya saya bilang, saya sudah berulang-ulang. Coba kamu melihat di arah yang artinya yang terhampar luas, sesuatu tempat yang terhampar luas seperti lapangan atau kayak gimana. Coba kamu melihat ke arah sana, apakah ada dirimu? Otomatis kita nggak ada di sana, karena memang kita ini nggak ada. Tapi kamu harus sadar siapa yang memandang. Kalau kamu sadar kamu memandang, nggak bakalan kamu berbuat nyolong, ya. Nggak bakalan kamu mengambil barang hak orang, nggak bakalan. Kalau kamu memahami siapa yang memandang. Begitu pun juga tangan. Kalau memang ini afalnya Allah, tangan ini gerakannya Allah, sadar tuh, tangannya Allah nih. Berarti saya nggak bisa ya untuk menampar orang, menyakiti orang dengan tanganku. Kalau memang tangannya Allah, kalau kamu memang sadar, kalau memang itu dari gerakannya Allah. Pendengaran saya nih, Allah kan maha mutak, artinya bersifat mutak alimun, artinya dia bersifat maha mendengar. Kalau memang ini pendengarannya Allah, kalau ada yang cerita-ceritain orang, yang mending saya menjauh aja dari cerita-cerita seperti menceritakan orang tentang aib-aib orang lain, mending saya menjauh aja. Kenapa? Yang mendengar ini Allah. Kalau kita memang paham, kalau kita memang mengerti. Tapi kebanyakan kita lalai di situ karena kita sudah merasa apa? Ini pendengaran kita, ini bola mata, artinya yang memandang adalah kita, ini tangan kita yang gerak adalah kita. Nah, itulah keakuan diri. Keakuan diri itulah yang dikatakan menduakan Allah dengan diri kita. Itulah yang dikatakan syirik tuh. Nah, kalau sudah kita syirik, itu sudah Allah memandang kita seperti najis. Seperti najis. Kata najis itu adalah si bangkai yang berjalan di atas bumi. Allah itu sampai Allah nggak bisa berikan gelar untuk kita tuh. Itu kayak siapa itu katanya yang berjalan di atas bumi itu berjalan di atas bumiku yang hijau itu. Dia seperti bangkai yang berjalan. Kenapa? Dia tidak membawa kehidupan Allah. Sifatnya sifat Allah. Yang mana kita Allah itu kayak bangkai yang itulah yang dikatakan syirik, menduakan Allah dengan diri kita. Hati-hati sahabat beriman. Inilah yang kita harus hilangkan, keakuan diri kita, inilah yang kita harus. Artinya tujuan hidup kita ini untuk menghilangkan keakuan diri kita ini, untuk mempertahankan keakuan Allah di dalam diri kita. Kalau kita artinya memuliakan Allah, ya, Allah akan memuliakan kita, memudahkan kita dengan kemuliaan-kemuliaan. Tapi kalau kita merasa kita segalanya, sahabat beriman di dalam diri kita ini, saya yang berbuat, saya yang memberi, saya yang bersedekah. Yang memang dunia itu artinya ya balas membalas, ya, tapi tidak sampai kepada Allah. Begitupun juga sholat, sebenarnya begitu sahabat beriman. Ini yang dikatakan ibadah. Kalau kita sudah membawa sifatnya Allah, membawa gerakannya Allah, pendengarannya Allah, Allah menulis gerakan kita ini adalah ibadah. Itu lebih mulia daripada orang-orang yang buta, orang-orang yang artinya yang tidak memiliki ilmu sholat di masjid. Itu lebih berharga orang-orang, artinya di dunia orang-orang yang berilmu, sahabat beriman. Makanya Nabi
Makanya sahabat Nabi di situ berkata, coba kamu lihat ya Rasulullah, ada seorang dua orang itu artinya lagi sholat di masjid, mereka dua orang. Bagaimana pandangan kamu ya Rasulullah? Nah, Nabi berkata, mereka artinya yang membedakan mereka seperti antara bumi dan langit. Karena yang satu sholat dengan keakuan, yang satu sholat karena Allah, tidak mengharap pahala, tidak mengharap untuk masuk surga, tidak. Dia sudah mencintai sepenuhnya Allah itu sendiri. Kalau kita sudah sepenuhnya mencintai Allah sendiri, apapun yang kamu minta, jangankan pahala, jangankan surga, wajahnya saja akan diperlihatkan kalau di akhirat. Wajahnya, bayangkan wajahnya Allah akan diperlihatkan di akhirat. Itu lebih nikmat daripada, artinya dia lebih nikmat daripada surga. Nah, itulah yang dikejar. Artinya yang kita sebagai umat muslim, itulah yang kita kejar. Karena Allah sudah mengatakan, siapa yang buta mata hatinya di dunia, akan buta matanya di akhirat untuk memandang wajahku. Nah, inilah yang kita kejar. Jangan dulu surganya, sahabat beriman, jangan dulu pahalanya. Kita cintai Allah dulu sepenuhnya. Kalau kita sudah mencintai Allah sepenuhnya, apapun yang kamu minta akan dipenuhi. Karena apa? Kita sudah mencintai pemilik dunia, sudah kita mencintai pemilik harta, kita sudah mencintai artinya yang maha kaya, kita sudah mencintai yang maha memberi, ya. Pokoknya yang maha segalanya. Cuma itu intinya aja. Jadi keakuan diri ini sangat berbahaya, sahabat beriman. Bisa berdampak penyakit. Kalau batin ini sudah rusak, jasad ini sudah rusak, pikiran ini artinya sudah mulai menundukkan kemanusiaan kita. Kalau batin kita ini sudah rusak, hati kita ini sudah rusak, dia akan mampu menundukkan kepala kita ini. Artinya kepala kita ini mampu artinya menguasai jasad kita ini, sehingga ya kepala kita ini artinya ya bergejolak dengan pikiran-pikiran macam-macam, sehingga muncullah terjadi berbagai macam penyakit dari kepala kita. Adanya asam lambung lah, kolesterol, darah tinggi, jantung apa, itu padahal semuanya dari kamu, artinya dari kita sendiri. Penyakit segala macam rezeki itu semuanya dari diri manusia. Kenapa yang saya sudah katakan tadi? Sebenarnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Sebenarnya manusia itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Kalau bukan engkau Muhammad, akan kujadikan alam semesta ini. Makanya alam semesta apa yang ada hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu ada di dalam diri manusia. Makanya apa yang kamu lihat, itu semua di dalam dirimu. Kamu mau lihat langit, mau lihat bintang, bulan, segala macam, itu semua ada di dalam dirimu. Karena apa? Mereka ada karena adanya manusia. Artinya, terciptanya itu alam semesta yang apa yang artinya selain manusia, itu semua di dalam diri manusia diambil. Begitupun juga Al-Quran. Makanya hakikat jin, setan, apapun segala macam, itu semua di dalam diri kita. Tidak usah jauh-jauh berpikir jauh-jauh ke sana, jin sana, setan sana. Yang dikatakan jin itu ya akalmu yang merasuk kepala kita. Makanya akal itu nggak kelihatan. Kita berbicara dengan akal, kita berbicara dengan pikiran. Nah, itu yang dikatakan al-jin dalam Al-Quran, al-jin. Mereka hanya mampu mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang syadu. Mereka cuma sekedar qiraat dan qiraat. Makanya dalam diri manusia itu ada akal, iman, dan ilmu. Kalau kita cuma sekedar baca Al-Quran, itu akal yang bermain. Kalau kita menafsirkan apa yang tersirat di dalam Al-Quran, itu yang dikatakan iman. Tapi kalau kita tujukan kepada diri kita, itu dikatakan ilmu. Dia lebih tinggi. Makanya saya bahas tentang kahudul itu, dia lebih tinggi daripada iman. Jadi apa yang kamu lihat, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu semua ada di dalam dirimu. Di dalam diri manusia juga ada ruh nabatinya. Di dalam diri manusia juga ada ruh hawaninya. Di dalam diri manusia juga ada sifat narnya, ada sifat jinnya, ada sifat fir'aunnya.
Jangan pula kita mengatakan Firaun yang di Mesir sana. Itu nggak ada petunjuk buat kita. Kalau kita memang mengatakan Firaun yang di sana. Tapi kalau kita mengatakan apa sifat Firaun di dalam diri kita, yaitu keakuan diri kita. Apa? Yaitu keakuan sudah melebihi daripada Tuhan. Apa keakuan melebihi daripada Tuhan? Sudah merasa berilmu, padahal Allah maha berilmu. Sudah merasa dia yang membawa rezeki, padahal Allah yang maha membawa rezeki. Dia sudah merasa bersih, padahal Allah maha suci. Nah, akhirnya Laisa kamislihin gugur. Artinya Allah sudah tidak menjadi Laisa kamislihin. Sudah ada saingannya dengan manusia. Padahal katanya Allah Laisa kamislihin. Laisanya kita sudah ambil, kamislihinnya juga kita sudah merasa memiliki. Nah, inilah yang dikatakan syirik zindik. Syirik artinya yang ditakutkan oleh Nabi. Saking halusnya Nabi itu artinya setiap sholat pasti menangis. Setiap sholat pasti menangis. Kenapa? Yang dia takutkan keakuan dirinya, sahabat beriman. Sesungguhnya engkau lah ya Robku yang ku maksud. Takut dia hatinya ini terlintas sedikit pun tentang dunia, tentang keakuan dirinya. Takut Nabi. Nah, itu yang kita pelajari, itulah yang dikatakan iman, sahabat beriman. Berpeganglah pada kesadaran sejati. Saya ulang-ulang lagi katakan, berpeganglah pada kesadaran sejati. Kesadaran sejati itu ya Allah sendiri, sahabat beriman. Apa dalam bentuk kesadaran sejati itu? Apa di dalam kesadaran sejati itu? Yaitu 7 sifatnya Allah. Yang tadi 7, kalau memang 7 sifatnya Allah, ya jangan kita merasa memiliki. Bagaimana kita hanya cukup membawa amanah-amanah kita dengan sifat-sifatnya Allah tadi. Jangan kita merasa memiliki. Kalau dia afalullah ya, jangan kita merasa kita yang bergerak, yang bersedekah, yang membantu orang lain. Sebenarnya manusia itu tahu, sahabat beriman. Sebenarnya umat muslim tahu. Ya paham akan tentang ilmu begini, paham. Cuma mereka artinya tak mau tahu. Ya, tak mau tahu, acuh tak acuh. Inilah karena mereka apa? Mereka membawa kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Artinya kehidupan malu. Keakuan diri mereka sudah menebal sehingga cahaya lentera yang ada di dalam kolbu mereka yang tadinya hampir menerangi seluruh alam, ini langsung kabur, kacanya kabur, ditutupi dengan keakuan diri kita, ini kabur. Sehingga keakuan itu tidak lagi mampu, artinya berkata-kata di dalam diri kita. Terus apa yang berkata yang mampu? Yaitu pikiran kita, yaitu keakuan kita. Inilah yang berbicara dengan kita. Jadi ini dia membawa keburukan tentang kita. Dia artinya memutuskan kita dengan Tuhan. Makanya kita terhijab. Jauh dengan apa? Dengan Allah. Jauh sekali. Jadi dalam kehidupan kita sudah tidak berkah dari kesehatan kita, mungkin dari rezeki kita, mungkin dari anak-anak kita. Mungkin ya kadang-kadang kita lihat anak-anak kita sakit-sakitan atau diri kita sakit-sakitan. Itu karena apa? Kita tidak bertahan dengan diri kita. Kita sudah tidak bertahan di hidup kita. Ditutup apa cahaya muka kita oleh Allah. Cahaya itu bukan cahaya lentera ya, bukan cahaya kayak lampu. Yaitu akal sehat kita sudah ditutup. Ilmu kita sudah ditutup oleh Allah, hati kita sudah ditutup oleh Allah. Kalau kita sudah ditutup, artinya hati kita, jiwa kita, kolbu kita sudah ditutup oleh Allah. Itu kita sudah mulai nggak berarah tuh. Hidupnya sudah nggak mulai berarah hidupnya. Datang ujian lah berkali-kali, cobaan berkali-kali, pokoknya sakitnya nggak sembuh-sembuh, segala macam. Karena apa? Padahal itu datangnya dari kita sendiri. Ini yang dikatakan sifat nar bagi kita, sifat neraka.
sehingga kita mengalami rasa neraka sekarang yang ada di dunia. Itu masih di dunia. Walau alam entah bagaimana rasanya lagi juga di akhirat. Jiwa kita kalau sudah kotor, kolbu kita ini kalau sudah kotor, makanya kalau kolbu ini kotor, jasad pun akan kotor. Jasad segala macam jasad akan kotor. Makanya yang kita bersihkan diri kita, rohani kita. Jangan cuma kita wudhu itu cuma kita artinya cuma kita jadikan hadas, membuang artinya membersihkan hadas. Tapi bagaimana wudhu itu kita jadikan taharo, zahir dan batin. Kita bermunajat berwudhu, ya Allah, saat basuh muka, ya Allah, berikanlah aku keridhaan, ya Allah. Saat kita cuci tangan, ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Jadikanlah tangan-tanganku ini adalah tangan-tangan yang peduli kepada orang lain, yang saling memberi. Walaupun aku tidak kaya-kaya amat, walaupun aku tidak memiliki uang banyak-banyak amat. Berikan aku tangan, artinya tangan-tangan yang ringan untuk saling peduli kepada seseorang. Begitupun juga kita sapu kaki kita, artinya membersihkan kaki kita. Kita bermunajat sebenarnya, baru beriman. Jangan cuma zahir ini yang membaca, artinya kita bermunajat, kita katakan kalau kita itu namanya munajat. Yang dikatakan munajat itu kita mengatakan hati kita, artinya kalau kita berkata. Begitupun juga kita sholat. Sholat itu kita membaca ayat, tapi dalam diri kita ini bermunajat. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya Allah, aku minta maaf. Mungkin selama ini aku tidak pernah berdoa kepadamu. Mungkin selama ini aku tidak pernah bersyukur kepadamu. Hati kita ini berucap, sahabat beriman. Nah itulah yang dikatakan kaulia menjadi kaunia. Karena hidup ini artinya badan ini bukan cuma zahir, tapi ada juga nyawa batin bagi kita. Jadi ini yang berbicara lagi. Makanya saat kita niat usolli itu, hati kita juga itu bermunajat. Kalau kita ini bermunajat, kita tunjukkan di mana munajat kita, ya di nyawa kita ini. Makanya yang khusus dalam sholat itu adalah dia, bukan diri kita manusia. Begitupun kita sujud, ya sahabat beriman, sujud juga kita bermunajat, ya Allah berikanlah aku, artinya bukakanlah pikiranku dengan ilmu-ilmu wawasanmu, ya Allah, untuk mendekatkan diriku kepadamu. Ya Allah, rubahlah nasibku di dunia ini untuk lebih baik, untuk lebih berkah. Artinya jangan cuma kita imam ruku, kita ikut ruku, ya membaca ayat, kita ikut baca ayat. Jangan nyambung. Karena apa? Kita sudah mengaku ada di situ, merasa ada. Itu yang di dalam itu nggak ada tuh. Sudah nggak ada, kita yang gerak, kita yang ruku, sudah mengaku kita yang ruku. Tapi kalau kita mendahulukan dia dalam sholat kita, inilah yang dikatakan tidak ada yang mampu bersujud kepadaku, tidak ada yang mampu artinya sujud kepadaku selain kodratku sendiri. Selain kodratnya sendiri, selain dirinya Allah yang dijadikan itu, yang mampu berdiri. Makanya orang yang sudah bermarifat atau yang sudah berilmu, dia tidak lagi melihat dirinya yang sholat, dia tidak lagi melihat dirinya yang memberi, dia tidak lagi melihat dirinya yang bersedekah, dia tidak lagi melihat dirinya yang menolong. Itulah yang dikatakan ikhlas. Jangan kau bilang saya ikhlas, ini lagi kurban sapi 1 ekor, saya ikhlas demi Allah. Kaget-kagetnya namanya tertulis juga, nanti juga disebut di depan para umat. Ibu ini sekian ekor, ibu ini sekian ekor, katanya ikhlas demi Allah, tapi masih membawa keakuan diri. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman ilmu kita dalam bertuhan. Makanya tidak ada yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, hanya ilmu. Sahabat beriman, makanya kita diwajibkan berilmu. Nabi Muhammad artinya diwajibkan, hamba artinya umat-umatnya harus berilmu. Al-Quran juga begitu, Allah juga begitu. Hamba-hambaku wajib berilmu semua, biar untuk mengisi surga-surgaku. Makanya yang putus itu amal, perbuatan zahir yang putus di dunia saat orang meninggal dunia.
yang tidak putus adalah ilmu. Ilmu akan membawa syafaat segalanya. Ilmu yang akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad adalah ilmu. Taruh di toples itu. Kalau kita sudah berilmu, berarti otomatis kita sudah beriman. Kalau kita sudah beriman, otomatis kita sudah dekat dengan Allah. Sudah lebih dekat dengan Allah. Nah, lebih dekat dengan Allah ini tentunya kita sudah dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Tentunya kita sudah dimasukkan dalam surga. Kenapa? Sudah ada jalannya. Apa jalannya? Yaitu ilmu tadi. Makanya kalau dalam pemahaman apa yang dipahamkan, jangan kita langsung mendobrak. Ya. Jangan kita langsung berdobrak. Harus ada pemahaman tentang kajian-kajian tentang mana kodrat-kodrat Allah di dalam diri kita yang harus kita ikuti, mana sifat-sifat Allah yang tidak wajib kita miliki. Kita harus tahu. Kalau kita tidak mau tahu, itu artinya bahaya, sahabat beriman, celaka juga kita. Kenapa? Kita sudah merasa artinya kita sudah merasa memiliki semua. Kalau enggak kita tahu sifat-sifat kelebihannya Allah yang saya katakan tadi. Ya mungkin Kak Nevi ada yang mau bertanya. Kak Nevi, silakan. Apa itu, Dok? Kalau udah mau makan bawa alat. Untuk pertanyaan, Taufik mau bertanya, silakan. Izin Kak Nevi, izin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini sebenarnya Abah cerita dulu ya Abah, biar nanti tanya. Iya. Silakan Abah. Jadi pengalaman diri ini Bah, di mana-mana yang naik mimbar enggak tahu kodrat mimbar. Dia berkata-kata Allah, ibaratnya orang itu dari kecil sampai dia umur 70 tahun tidak pernah makan durian, tapi menceritakan masalah durian. Dia tidak pernah makannya, Bah. Itu Masya Allah. salah satu itu dusta enggak itu, Bah? Nah, terus dia mendirikan sholat, berangkat haji, zakat, puasa, tapi yang tidak mempunyai fondasi, melangkahi gitu. Apakah itu salah satu dusta itu syahadatnya, Bah? Iya, begini ya sahabat beriman ya. Iya, sebenarnya kan Allah sudah mengatakan. Artinya Allah sudah mengatakan kan wajib berilmu, berarti harus wajib benar. Jadi sesuatu yang kita lakukan tanpa kebenaran, tanpa landasan kebenaran, itu akan terlihat salah di mata Allah. Akan terlihat salah seperti yang Abah Taufik katakan tadi tentang mimbar. Itu mimbar itu ada kodratnya, ada kajiannya, ada pemahamannya. Kenapa kita di situ azan 2 kali? Artinya kayak kalau macam hari Jumat ya, itu azannya 2 kali. Kenapa? Kenapa dalam sholat juga ada azannya 2 kali? Itu semua ada kodrat-kodratnya, ada pemahamannya. Makanya saya katakan Islam itu benar, bukan yang paling benar, tapi benar. Islam itu benar karena ada sebalik sesuatu, ada sebalik. Jadi ada kebenaran. Tapi kalau kita tidak mau tahu, jadi cuma artinya kita hanya cuma ngomong ya, melakukan atau kita macam yang Abah Taufik tadi katakan, kita tidak tahu kodrat mimbar itu. Ya lepas itu kita hanya di situ berdiri, tiba-tiba megang tongkat atau lagi berkhutbah ya. Itu juga salah sebenarnya. Tapi kalau kita di mata manusia itu sudah memenuhi syarat tentang rukun, syarat dan rukun berarti dalam syariat. Begitu juga di sholat. Sholat itu artinya 5 waktu ya. Nah itu sudah memenuhi rukun dan syarat dalam syariat kita. Sudah memenuhi rukun. Tapi bagaimana syarat ketuhanan kita dengan Allah? Allah itu kan artinya harus butuh adab, butuh persyaratan. Kalau memang dia Tuhan, gitu. Kalau dalam hukum, dalam konteks hukum atau syariat, itu kan hukum atau peraturan Islam. Itu kan syaratnya saja. Kamu harus berwudu nih, kamu harus 5 waktu nih. Isya ini harus 4 rakaat, nanti 3 rakaat, nanti subuhnya 2 rakaat. Itu syariat, artinya rukun, artinya syaratnya, rukun syaratnya. Jadi rukun-rukun dan syarat ini bagaimana itu bisa sampai kepada Allah, sampai enggak? Berarti harus ada kebenarannya di situ apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita kayak macam disuruh minum obat ya. Tapi kalau nggak ada resep dokternya di situ, macam kadang-kadang ada minta maaf sebelumnya ya. Kadang-kadang ada
satu kreator yang memberikan tentang tentang obat-obatan, tentang herbal, tentang daun-daun disuruh makan sekian lembar. Tapi kalau nggak ada kebenarannya, ya, artinya kebenarannya di mana? Berarti di dokter. Ya. Kalau nggak ada artinya apa yang dikatakan dokter, itu juga nggak benar. Nanti mungkin dia akan berfungsi untuk menurunkan darah, tadinya untuk menyembuhkan lambung, tapi darahnya langsung turun gratis. Banyak efeknya, mungkin darah kita langsung lonjak. Ya, padahal tadi hanya untuk ditujukan kepada lambung untuk sehat. Kenapa? Nggak ada anjuran dokter, nggak ada kebenaran dokter. Sama halnya juga kita seperti dalam sholat, dalam azan juga begitu sebenarnya. Azan itu harus paham kodrat azan itu bagaimana. Kenapa kita dipilih oleh Allah untuk menjadi artinya si tukang azan ya? Itu sebenarnya harus kita paham. Jangan cuma kita langsung berdiri pegang mic langsung azan, tidak bisa. Tidak bisa sahabat beriman. Memang artinya ya sah di mata manusia. Sah karena dia memenuhi syarat dan rukun tadi dalam Islam. Ya sudah Islam itu syarat rukun dalam Islam. Ya sudah Islam berarti wajib azan. Tapi dalam syarat ketuhanan apakah sah? Karena pandangan Allah dan pandangan manusia itu beda. Saya sudah katakan ya ulang-ulang. Allah itu maha teliti. Ya. Allah itu maha teliti. Nggak mungkin kita mengakui, artinya nggak mungkin kita sebagai hamba-hambanya tidak berada kepadanya, lepas itu dia mengaku kita adalah hambanya. Tidak mungkin, tidak begitu. Allah maha berkasih sayang. Kasih sayang yang bagaimana? Allah maha memberi. Yang memberi bagaimana? Allah membawa rezeki. Yang pembawa rezeki kayak gimana? Harus mengetahui Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Yang tidak diperanakan dan tidak beranak bagaimana? Jangan cuma kita mengatakan doang begitu. Tapi harus ada sumber-sumber kebenarannya. Begitupun juga azan ya. Semua kayak macam apa tadi tadi mengatakan tentang berdiri di atas mimbar itu harus ada kodratnya. Apakah kita ini sudah memenuhi syarat untuk kita berdiri di atas mimbar untuk artinya memberikan kebenaran kepada umat-umat. Begitupun kita juga jadi imam. Begitupun kita juga jadi makmum. Harus memiliki syarat dengan ketuhanan. Apakah saya ini sudah benar? Keakuan saya ini sudah benar untuk saya membawa umat-umat yang ada di belakang ini sebagai makmum saya masuk dalam kebenaran. Apakah sudah benar saya ini? Kalau belum benar, kalau belum ada kebenaran di situ, jangan kita coba-coba menjadi imam di situ. Fatal kita nanti sahabat beriman. Nanti kita akan membawa keakuan diri kita, berarti sama halnya kita menjerumuskan apa yang kita bawa di belakang ini sebagai makmum akan juga ikut terjerumus. Kenapa? Kepalanya belum jelas, ya bagaimana dengan makmumnya? Semua harus jelas. Semua harus jelas. Cuma kan artinya kita kan artinya kayak gimana ya? Yang minta maaf sebelumnya. Ya mungkin kita karena ya akhir zaman mungkin ya kayak gitu. Ya. Sehingga ilmu-ilmu tentang artinya tentang kebenaran, tentang kerohanian ini sehingga kayak macam dibumikan, artinya dihilangkan di atas dunia ini. Padahal leluhur kita artinya bukan ilmu dari leluhur, bukan. Leluhur itu artinya mencapai ilmu-ilmu itu dari dalam Al-Quran. Makanya apa yang mereka katakan itu benar. Cuma mereka dalam kata-kata kiasan. Mereka cuma kata-kata dalam perumpamaan. Mereka berkata itu dalam gambaran. Kenapa mereka mengatakan sedemikian? Karena kadang-kadang perkataan yang sebenarnya kadang-kadang artinya tidak semua diterima oleh manusia. Tidak semua kebenaran diterima oleh manusia sahabat beriman. Makanya orang-orang tua kita leluhur dulu itu memberikan kiasan. Itu semua dalam Al-Quran. Jangan duduk di pintu. Nanti ini. Itu semua benar. Jangan ini. Nanti jangan pula kita mengatakan, masa ilmu-ilmu agama kamu bawa dengan ilmu leluhurmu? Masa ilmu-ilmu Islam kamu bawa dengan ilmu leluhurmu? Padahal leluhur itu sudah tahu segalanya. Mungkin lebih baik mereka dari kita ini. Cuma mereka dalam bahasa-bahasa kiasan. Kenapa? Tidak semua kebenaran diterima oleh manusia. Makanya saya katakan tadi, ada yang berpikir dengan kepala, ada yang berpikir dengan hati.
Makanya kebenaran itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Yang tidak diterima itu adalah orang yang berpikir dengan kepala. Sebenarnya begitu sahabat beriman. Semua harus tahu mengetahui, artinya ya kita harus mengetahui hakikat di sebalik apa yang artinya apa kejadian-kejadian di dalam rukun Islam, ya, rukun iman, itu harus kita mengkajinya. Kalau memang ada rukun Islam kayak angin. Nah, itu sudah menjadi prasangka kita. Karena apa? Tidak kita mengenal, artinya tidak kita mempelajari apa yang pertama tadi dalam rukun Islam. Kalau kita cuma hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, iya memang benar cuma mengatakan itu perkataan. Tapi bagaimana perkataan ini sudah hilang maksud. Sama halnya kita lagi makan nih ya. Saya nggak mungkin kalau saya sudah paham makan itu bagaimana kita mengambil piring, lepas itu kita ambil nasi, lepas itu kita makan. Nggak mungkin saya ke dapur makan, teriak makan. Nggak mungkin. Tapi bagaimana dengan kata makan ini sudah tenggelam di dalam diri saya, di dalam diri saya menjadi perbuatan. Udah nggak ada kata makan lagi tuh, langsung tiba-tiba saya ambil piring, duduk di atas meja, ambil nasi. Udah nggak ada bilang saya makan, nggak ada. Begitupun juga kita meyakini iman. Jangan cuma kita hanya mengatakan, tapi bagaimana dia harus diakui oleh Allah sendiri. Itu namanya syarat ketuhanan dengan diri kita ini. Karena hidup kita ini kan bukan cuma jasad, sahabat beriman. Bukan cuma jasad, tapi ada batinnya, ada nyawanya, ada kodratnya. Sesungguhnya aku yang zahir dan aku juga yang batin, aku yang awal dan akhir. Kita kebanyakan berpedoman kepada jasad. Karena apa? Ya karena kurangnya potensi ilmu kita. Kurangnya potensi ilmu kita dalam diri kita. Kurangnya juga potensi ketuhanan dalam diri kita. Sehingga apa? Nggak akan kekal semuanya di dalam diri kita apa yang kita perbuat dalam masa ibadah, mungkin dalam masa kebaikan, nggak akan kekal. Palingan rajinnya juga sholat, palingan cuma 1 tahun, 2 tahun. Nah, mungkin juga sebulan, mungkin juga puasanya ya palingan cuma bulan puasa doang. Dia baik itu. Mungkin cuma dalam 1 bulan doang dia baca Al-Quran. Nanti lepas bulan Ramadan dia palingan juga dia nggak baca Al-Quran di masjid. Palingan juga nggak sholat. Karena apa? Nggak ada dasarnya, nggak ada kebenarannya, nggak menemukan Lailatul Qadar di dalam dirinya, nggak menemukan kadarnya Allah, kesadarannya Allah di dalam diri saat bulan puasa. Makanya yang ikut fitri itu
yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak semuanya tidak semuanya kita Islam ini. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya di atas muka atas bumi di atas bumi ini hanya 2 orang, tidak lebih dari 3 yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan tidak lebih dari 2 orang sahabat beriman yang mendapatkan keriduan, artinya kesadaran. Kita amati aja kampung-kampung kita kalau bulan Ramadan sahabat berimannya. Artinya nggak usah jauh-jauh ke cerita Nabi. Di dalam kampung kita. Kalau bulan puasa tuh sampai 7 saf ya. Sampai nggak muat tuh masjid orang sholat tuh. Ya, ada yang ngaji, full tiap malam sampai pasang 3 toa 5 toa di masjid tuh biar kedengaran tuh. Tapi pas bulan Ramadan berakhir ya, mau 1 saf mau 5 orang aja susah sahabat beriman, susah. Saya kadang-kadang sholat di masjid itu kadang-kadang cuma 3 orang doang kalau sholat subuh, 3 orang doang. Kadang-kadang saya cuma 2 orang doang, saya dengan imam. Nanti di situ kita berpikir berarti selama yang ngikut kemarin itu dalam puasa itu berarti cuma ngikut aja, ngikut Tuhan, artinya cuma ngikut doang. Kenapa? Karena kita tidak di situ, artinya tidak mendapatkan kadarnya Allah. Makanya dikatakan Ramadan itu adalah artinya Ramadan sifat alam turun menguji Ramadan sifat kemanusiaan, artinya sifat kesadaran di dalam diri kita yang dikatakan Ramadan. Ramadan itu sifat alam. Apa sifat alam itu? Yaitu syahwat bagi kita, sifat insaniyah, sifat dunia. Termasuk apa? Termasuk pikiran kita, hawa nafsu kita, hati kita mungkin kayak gimana. Itu yang kita lawan dalam bulan puasa. Makanya dia suruh menterapi. Makanya saya katakan saya sudah berulang-ulang mengatakan di sini, kalau kita tidak mampu, artinya kalau kita mampu tidak berbohong dalam 1 hari, ya kita belajar untuk 2 hari. Kalau sudah mampu tidak berbohong dalam 2 hari, bagaimana untuk 3 hari? Itu sebenarnya sama dengan bulan puasa sahabat beriman. Sama. Apakah kamu mampu tidak berbohong dalam selama 30 hari? Mampu. Kalau mampu dalam 30 hari, kenapa kamu harus berhenti kalau belum puasa berakhir? Berarti kamu harus lanjut terus. Makanya kalau orang sudah sampai dalam marifat, sudah sampai kepada tujuannya, mereka berpuasa terus sahabat beriman. Walaupun bulan Ramadan itu sudah berakhir, mereka berpuasa terus. Puasa dengan apa? Yang saya katakan tadi. Mereka berpuasa dengan mengenyangkan rohaninya. Apa yang dikenyangkan rohaninya? Dengan berzikir, dengan memasukkan keakal Allah di dalam dirinya. Mereka berpuasa terus, lanjut berpuasa. Berpuasa apa? Tentang sifat-sifat dunia. Seperti apa? Keakuan diri tadi. Yang dilawan sifat rasa dengki, sombong, segala macam. Menfitnah orang lain atau menggibahkan atau macam-macam artinya yang termasuk gangguan-gangguan batin kita. Itu yang mereka puasakan. Makanya dalam marifat itu ada puasa khusus, ada puasa marifat umum. Kalau cuma puasa syariat ya anak-anak juga tahu sahabat beriman. Tahan lapar dan dahaga, itu aja. Tapi jangan sampai kita itu berpuasa anak. Karena kita ini udah umur gede, umur 40, 50. Masa samakan dengan puasa anak-anak, tahan lapar dan dahaga. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaihim syiyam. Apa siam itu sebenarnya? Sebenarnya siam itu mempuasakan diri rohani dan batin. Rohani dengan raga, jasad dan batin. Bukan cuma jasad. Nahan lapar dan dahaga itu cuma syarat dan rukunnya dalam Islam, dalam konteks syariat. Syarat dan rukunnya. Tapi syarat rukun ketuhanan menuju ibadah, menuju untuk diterima puasa kita, berarti apa yang kita puasakan dan apa yang kita memberikan, artinya kita mengenyangkan Tuhan kita. Itu konteks. Kalau kita memang hanya bertujuan menahan lapar dan dahaga, ya nanti kita rasakan juga dampaknya pada tubuh. Minum aja sore, palingnya jam 3, perut udah sakit, perut udah menggerok. Karena apa? Kita fokus di perut.
bukan fokus di batin kita. Makanya kadang-kadang padahal puasa itu kan bisa menyembuhkan penyakit asam lambung atau ma atau penyakit-penyakit tumor lainnya ya, karena di situ bakteri, karena tidak ada makanan dia memakan bakteri-bakteri jahat dalam diri kita. Tapi karena tidak tahu, hanya fokus di perut, ya akhirnya yang tadi penyakit mah tambah parah. Tidak yakin yang bekerja di dalam dirinya itu siapa, yang bisa membagi-bagikan nutrisi, yang bisa artinya yang bisa misalkan mana racun untuk tubuh, mana racun pada tubuh, mana yang baik untuk tubuh. Dia nggak tahu, dia nggak paham. Yang bisa misalkan siapa, dia pikir itu rongga, dia pikir itu apa, organ-organ tubuh, padahal di situ ada yang hidup yang mampu mengatur-ngatur. Padahal kalau kita sudah mengetahui hakikat diri kita, apa yang mengatur di dalam diri kita ini, insya Allah sahabat beriman, semua kita akan paham. Cuma kita artinya kalau kita berpikir secara amalia, artinya secara kemanusiaan ya, bahwa itu segala macam jenis penyakit semua dari artinya ya bisa yang mampu diobati hanya dokter atau medis. Sebenarnya tidak. Penyakit itu dari diri kita sendiri, dan yang mengobati mampu dari diri kita sendiri. Bukan karena dari lingkungan sana, bukan dari makanan, sahabat beriman ya, bukan dari satu bakteri yang di luar, bukan. Penyakit itu bukan dari situ. Cuma kita artinya ya terobsesi ya, artinya kita sudah yakin bahwa penyakit itu dari luar, tapi sebenarnya bukan. Kalau kita artinya biasa ngomongin orang, biasa hujatin orang, ya akan berdampak penyakit di dalam diri kita seperti asam lambung, karena dia tentang rongga-rongga mulut. Kalau orang sudah sampai dalam pemahaman marifat, itu sudah paham. Kalau saya ngomongin orang akan menyebabkan penyakit lambung. Kalau saya lagi ini kalau macam pelit apa segala macam, dia akan berdampak di ginjal saya. Semua karena apa? Kelakuan kita, penyakit itu dari kelakuan kita sebenarnya sahabat beriman, bukan dari luar. Kalau kamu memang meyakini Allah adalah Tuhan kita, adalah Tuhan kamu, kalau kamu tidak meyakini, kamu pasti akan menyangka penyakit itu dari luar, penyakit itu dari makanan. Masa makanan mau menimbulkan penyakit? Kan nggak mungkin. Tapi karena mungkin kita terbiasa makan tanpa adab di hadapan Allah, kita cuma makan aja ya, sehingga hadas yang apa dalam makanan mengotori tubuh kita. Jadi harus kita membaca rohani kita sahabat beriman. Kita harus artinya ya bagaimana untuk kita mengenal rohani kita, diri nafsu artinya dirinya Allah yang dijadikan tadi. Bah. Besok aja Taufik. Ya. Iya, mungkin karena itu mungkin ada yang mau bertanya. Mau tanya apa Taufik? Besok lagi ditutup dengan doa maaf menghamba Allah. Ya nggak apa-apa kan. Besok udah jam 11 ini. Di sini udah jam 12. Bahkan Belum, sini 11. Iya, kalau di Malaysia, kalau di kota Berarti Ternate yang kan, salah di sana dong. kalau di kota Ternate kan udah jam 12. Aku jam 10 bang. Nah, kalau Bang Abah Taufik jam 10 berarti di Jawa. Beda-beda toh. Berarti kurang sejam ya. Kalau di sini jam 9 berarti di sana jam 8. Jam 12 kurang seperempat sini, jam 12 kurang seperempat di Lampung. Jam 12 kurang seperempat. Di mana bang? Di Lampung Selatan. Enggak lah, jam 10 ini. Oh, jam kecepatan berarti ini, jam kecepatan berarti. Mana jam 10 lewat 2 ini. Oh, jam kecepatan bang, jam kecepatan berarti. Masya Allah. Enggak apa-apa, beda jam, yang penting kan enggak beda pandangan bang. Iya. Bang Geget masih ada. Saya pikir sudah tidur.
Yang namanya makhluk itu memang bodoh, yang pintar itu hanya Allah. Iya, Subhanallah. semua. Kalau kalau di sini jam 10 lewat 2, jam 12 lewat 2. Wah, iya kan? 2 jam ya Bang Yuda. Iya, berarti 1 jam bedanya dari sini. Sana yang Iya. salah berarti. Lu. Kok begono? Sini. Ya itu aja Bang. Silakan Bang hamba Allah. Iya, silakan Bang Alan, pimpin doa Bang Alan, Bang Taufik. Kok saya? Alan aja lah Alan. Itu bertopik, bertopik, bertopik. Bang Alan. Voting Bang Alan. Kalau penampilan syariat kayaknya Bang Susilo itu pakai peci kayak kiai gitu. Ya aja yang Silakan Bang Alan. Bang Alan. ya. Orang biasa Bang Alan ajudannya mimpin doa. Bang Alan. Iya. Paling Langsung saya aja. minta doa ibu, bapak, anak. Udah itu aja. Ayo Alan. Amin. Enggak, Bang. Uang haji tuh terus enak itu. Amin. Setelah Alan terus Bang Haji. Alan dulu. Amin. 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 Ya Allah ya Rob. Abang Alan jauh istiqomah, Abang Alan jauh istiqomah, Abang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Rob. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة يا رب. وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Masing-masing Al-Fatihah supaya apa yang kita kaji malam ini supaya berkah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Pak Nevi saya berpesan ya, Pak Nevi ada pesan saya. Iya. Ya, pesan saya artinya pertahankan adab-adab kita di sini, kerukunan kita di sini. Amin. Perbedaan suku, perbedaan kota jangan membuat kita Amin ya dalam Allah. tidak berpemahaman. Amin. Benar Bang Yuda. Jangan takut Abang Haji. Allah Maha Mengetahui. Amin. Makasih Bang hamba Allah. Semoga kita sukses. Sama Pak Nevi, sama-sama Pak Nevi, sama-sama doa. Berkah Abang Haji. Karena tahun